Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di pertemuan kita hari ini. Oke, kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Oke, ini materi, kita meneruskan materi yang sebelumnya, itu tentang operasi aljabar ya. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang perkalian aljabar. Bagaimanakah perkalian aljabar itu? Untuk perkalian aljabar itu ada dua bentuk. Oke, satu itu perkalian konstanta dengan aljabar. Atau aljabar dengan aljabar. Oke, atau bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Kalikan dengan bentuk aljabar. Seperti itu. Nah, untuk perkalian konstanta dengan aljabar, kalian perlu ingat konstanta itu adalah sebuah bilangan ya. Sebuah bilangan atau angka saja gitu. Jadi misalkan 2, 3, 5, nah itu disebut dengan konstanta. Dan bentuk aljabar itu adalah bentuk yang memiliki variabel. Oke, ingat ya. Di materi sebelumnya kan kalian diingatkan. Oke, kalian belajar tentang apa itu variabel, apa itu koefisien, apa itu konstanta. Gitu ya. Oke, diulang lagi materi yang kemarin. Nah, jadi untuk perkalian aljabar itu ada dua bentuk. Satu bentuk tentang konstanta dikalikan aljabar. Yang kedua itu bentuk aljabar dikalikan dengan bentuk aljabar. Nah, seperti apa perkaliannya? Yuk kita belajar. Oke, kita akan belajar tentang bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama itu kita akan belajar konstanta dikalikan bentuk aljabar. Oke, contohnya gimana? Contohnya misalkan sebuah konstanta. Konstantanya misalkan 3, gitu kan ya. Nah, 3 ini kita kalikan dengan bentuk aljabar. Bentuk aljabarnya misalkan X tambah 2. Nah, di aljabar itu tanda kali bisa kita ganti dengan titik. Jadi tanda kali kita bisa ganti dengan titik. Gitu. Atau sebuah bilangan bertemu dengan tanda kurung, maka ini pasti kali. Ya. Jadi walaupun di sini nggak ada tanda kali yang biasanya kalian pelajari, nah ini tetap menjadi sebuah perkalian, gitu ya. Atau ada tanda titik biasanya. Nah, bagaimana konstanta dikalikan dengan bentuk aljabar? Maka kalian kalikan dengan cara distribusi. Ingat cara distribusi waktu pelajaran SD ya. Ada sifat bilangan distribusi. Distribusi itu adalah membagikan bilangan. Nah, jadi kita bisa kalikan 3 dengan X jadi 3X, gitu kan ya. Nah, kalikan juga 3 dengan 2. Nah, yang perlu diingat adalah tandanya. Ingat, 3 di sini merupakan bilangan positif, sedangkan 2 juga bilangan positif. Positif dikali bilangan positif, maka hasilnya positif. Nah, selanjutnya tinggal bilangannya nih, 3 dikalikan 2, maka hasilnya adalah 6. Gitu. Jadi bentuk perkalian dari 3 dikalikan X ditambah 2 itu hasilnya 3X tambah 6. Gitu. Nah, ini salah satu perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Contoh yang lain, misalkan 2 dikalikan dengan X ditambah Y. Atau kita kasih angka ini, 2 dikalikan X ditambah Y. Nah, bagaimana hasil kalinya? Ya, kita kalikan dengan cara distribusi lagi. 2 dikalikan X jadi 2X, 2 dikalikan Y jadi 2Y. Nah, seperti itu. Yang perlu diingat adalah ketika kalian belajar tentang penjumlahan aljabar, ingat ya, materi minggu kemarin. Oke, di sini ada bentuk 3X ditambah 6. Bisa nggak ini dijumlahkan? Oke, kalian ingat sifat bentuk aljabar itu bisa dijumlahkan ketika variabelnya sama. Oke, di sini ada variabelnya X, di sini tidak punya variabel.
Artinya 3x tambah 6 tidak bisa dijumlahkan. Nah, jadi kita cukup seperti ini hasilnya. Nah, begitupun dengan ini, 2x ditambah 2y hasilnya berapa? Ya, hasilnya 2x tambah 2y. Kenapa? Karena variabel x dengan variabel y itu berbeda, gitu ya. Sehingga tidak bisa dijumlahkan. Jadi tetap 2x tambah 2y. Seperti itu. Oke, ini ada tugas mandiri untuk kalian kerjakan. Tugas mandiri ya, tentang perkalian konstanta dengan aljabar. Coba dikerjakan di buku catatannya atau di buku tugasnya. Oke, untuk latihan. 2 dikalikan x tambah 5y. Yang pertama. Yang kedua, 3 dikalikan 2x ditambah 4xy. Oke, 2 soal kalian coba kerjakan ya. Nanti hasilnya coba diskusikan di grup matematika. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang perkalian antara bentuk aljabar dikalikan dengan bentuk aljabar. Kita singkat BA biar nggak kepanjangan nulisnya ya. Bentuk aljabar. Nah, yang pertama itu kita kalikan misalkan satu variabel x. Oke, kita kalikan dengan x tambah 3. Nah, gimana cara mengalikannya? Cara mengalikannya sama dengan cara yang konstanta dengan bentuk aljabar. Oke, jadi kita distribusikan. Kalikan x dengan x. Oke, gimana caranya mengalikan x dengan x? Kalau variabelnya sama, ingat ya, coba dicatat. Kalau variabelnya sama, maka kita cukup tambahkan pangkatnya. Oke, kalau variabelnya sama, kita cukup tambahkan pangkatnya. Nah, itu bagian itu yang harus dicatat. Oke, jadi x dikali x gimana? X-nya ini pangkat 1, betul? Yang ini juga x-nya pangkat 1. Jadi ketika x pangkat 1 dikalikan x pangkat 1, jadi berapa? Jadi x pangkat 2. Gitu ya. Nah, karena 1 tambah 1, 2. Oke, selanjutnya tinggal x dikalikan 3. Berapa x dikalikan 3? 3x. Oke, pertanyaannya adalah, apakah bentuk ini bisa kita jumlahkan? X tambah 2 ditambah 3x itu bisa dijumlahkan tidak? Ya, tidak. Karena meskipun hurufnya sama-sama x, ini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena pangkatnya beda. Ini pangkat 2, yang ini pangkat 1. Oke, sehingga tidak bisa kita jumlahkan, gitu ya. Jadi tetap hasilnya x kuadrat tambah 3x. Ya, soal yang kedua, misalkan ada xy, kita kalikan dengan 2x min 4y. Bagaimana cara mengalikannya? Sama, kalikan dengan cara distribusi. Oke, kita kalikan xy dengan 2x. Ada variabel yang sama? Ada, itu variabel apa? X. Oke, variabel x-nya pangkat berapa? Di sini variabel x-nya pangkat 1. Tuh, di sini juga variabel x-nya pangkat 1, sehingga kita cukup jumlahkan pangkatnya. 1 tambah 1, oke, jadi 2. Jadi hasilnya x pangkat 2. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Ada xy, berarti kita tulis y. Terus di sebelah sininya ada 2. Nah, kita tulis saja 2-nya. 2-nya boleh di belakang, tapi biasanya nulis 2 itu di depan. Nulis angka itu biasanya di depan. Oke, sehingga ini kalikan ke sini jadi apa? Variabel yang samanya y, betul. Y-nya di sini pangkat 1, di sini juga pangkat 1, jadinya y pangkat 2. Terus ada variabel apa? X, maka kita tuliskan x. Terus ada bilangannya 4. Kita tuliskan 4. Gitu ya. Sudah selesai? Belum, ingat tandanya. Ini bilangan positif dikalikan bilangan negatif, hasilnya negatif, sehingga operasi hubungnya di sini adalah negatif, gitu ya. Jadi perkalian antara xy dikalikan 2x dikurangi 4y itu hasilnya 2x kuadrat y dikurang
4xy kuadrat. Jadi jangan sampai lupa tanda operasinya nih. Biasanya yang sudah-sudah itu lupa operasinya, sehingga kayak gini doang hasilnya, kan jadi salah gitu ya. Oke, itu tadi antara perkalian satu variabel, satu suku dengan dua suku. Oke, misalkan sekarang masih bentuk aljabar dikalikan bentuk aljabar. Oke, tapi dua suku dengan dua suku. Misalkan nih, contohnya x tambah 2 kita kalikan dengan 2x tambah 3. Nah, ini perkalian dua suku. Dua suku dikalikan dengan dua suku. Oke, gimana cara mengalikannya? Kita kalikan dengan cara distribusi. Ingat, distribusi. Distribusi yang pertama itu adalah x dikalikan dengan kurung yang belakang. Jadi kita tulisnya gimana? X kalikan dengan kurung yang belakang. Gitu ya. Oke, seterusnya tambah 2, ada tambahnya, maka kita tulis di sini tambah 2 juga kalikan dengan kurung yang belakang. 2x tambah 3. Oke, jadi kita menemukan perkalian antara satu suku dengan dua suku. Nah, yang kita pelajari sebelumnya. Oke, jadi gimana cara mengalikannya? Kalikan secara distribusi. X kalikan 2x. Ya, 2x kuadrat ya. Karena variabelnya sama-sama x dan pangkatnya masing-masing 1, jadi pangkat 2. Oke, ditambah x kalikan 3x. Jadi 3x. X kalikan 3 jadi 3x gitu ya. Oke, berikutnya 2, positif 2. Pos 2 kalikan 2x jadi 4x. Gitu. Nah, terakhir 2 kalikan 3 hasilnya jadi 6. Gitu ya. Oke, ada yang bisa dijumlahkan? Ya, ada yang bisa kita hitung. Nih, apa yang bisa kita hitung? Yang ini nih, 3x dengan 4x. Kenapa bisa kita hitung? Karena variabelnya sama, yaitu x, dan pangkatnya juga sama, yaitu 1. Oke, jadi kita cukup hitung koefisiennya. 3 ditambah 4, 7. Jadi hasilnya 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Oke, bisa nggak nih x kuadrat ditambah dengan x? Iya, nggak bisa. Oke, x kuadrat tidak bisa ditambah dengan x. Kenapa? Karena pangkatnya beda. Betul sekali. Coba ditulis ya. Tulis di buku catatan kalian. Yang perlu diingat, oke, variabel bisa dijumlah kalau hurufnya sama, pangkatnya juga sama. Oke, gitu ya. Ada yang bertanyakan? Silahkan didiskusikan di grup matematikanya. Hal-hal apa saja yang belum kalian pahami tentang perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar itu ada dua bentuk. Satu, konstanta kalikan bentuk aljabar. Oke. Yang kedua, bentuk aljabar dikalikan bentuk aljabar. Gitu. Oke. Apa pelajaran selanjutnya? Materi selanjutnya itu kita akan coba belajar tentang substitusi bilangan matematika. Substitusi bilangan matematika atau substitusi bentuk aljabar. Oke, maksudnya apa? Substitusi bentuk aljabar itu kita perlu ingat apa itu arti dari substitusi. Ingat nggak main bola ada substitution gitu ya. Nah, substitusi itu adalah mengganti. Ya, substitusi itu adalah mengganti. Mengganti variabel yang ditanyakan dengan variabel yang diketahui, gitu ya. Oke, contohnya nih misalkan kita punya A sama dengan 3, B sama dengan 2. Pertanyaannya, tentukan nilai dari 2A kuadrat B. Oke, gimana caranya? Nah, caranya kita substitusi. Ya, substitusi itu mengganti. Apa yang diganti? Diganti A-nya dengan 2 yang kita punya. A-nya dengan 3 yang kita punya, dan B-nya kita ganti dengan 2.
gitu ya. Jadi gimana nulisnya? Gini nulisnya, 2A kuadrat B itu kita ganti A nya dengan 3, berarti 2 kalikan dengan 3, A nya jadi 3, ada kuadratnya, kita simpan kuadratnya di luar kurung, kuadrat dikalikan dengan B, kalikan dengan B, B nya berapa? 2, oke, kita tulis dengan 2, seperti itu ya. Oke, kita hitung dulu nih, karena ada tanda kurung yang berpangkat 3 kuadrat nih, maka kita hitung dulu, jadinya 2 kali 3 kuadrat itu 9, oke, kalikan dengan 2, jadi hasilnya 36, gitu ya. Ini substitusi bentuk aljabar, jadi kita mengganti variabel yang ditanyakan ini misalnya dengan variabel yang diketahui, gitu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di grup matematikanya, silahkan tanyakan. Jangan sampai setelah pertemuan hari ini kalian masih belum mengerti gitu, apa itu substitusi, apa itu perkalian bentuk aljabar, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini materi baru di pertemuan kita kali ini, bab baru ya, bukan materi baru, bab baru. Itu masih lanjutan sebenarnya dari aljabar, tapi kita akan bahas tentang persamaan linear satu variabel. Nah, kalau sebelumnya kita bahas tentang aljabar, hanya aljabar, di sini kita akan bahas tentang persamaan. Oke, apa itu persamaan? Oke, persamaan itu adalah sebuah kalimat matematika yang memuat tanda sama dengan. Ingat ya, jadi persamaan itu pasti ada tanda sama dengan, itu artinya persamaan. Linear itu berupa garis lurus artinya. Jadi persamaan linear itu persamaan yang memuat tanda sama dengan dan hasilnya nanti berupa garis lurus. Cirinya garis lurus atau cirinya linear itu pangkatnya 1 gitu ya. Jadi pangkatnya adalah 1, baru kita sebut dia sebagai linear. Satu variabel. Artinya kita hanya akan belajar mengenai satu variabel. Variabelnya cuma 1 gitu ya. Jadi persamaan-persamaan yang akan kita temui sekarang itu hanya terdiri dari satu variabel. Contohnya misalkan nih, ada persamaan 2x tambah 3 sama dengan 5. Oke, apakah ini adalah persamaan linear satu variabel? Oke, kita singkat ya. Kita singkat ini jadi PLSV. Apakah ini persamaan linear satu variabel? Kita cek 2x tambah 3 sama dengan 5. Variabelnya ada berapa? Ada 1. Variabelnya x ada 1. Kita cek pangkatnya. Pangkatnya juga 1. Oke, maka ini berupa linear. Oke, ada sama dengan, maka persamaan linear. Kita cek variabelnya ada 1x. Oh, berarti ini termasuk PLSV. Gitu. Oke, ada contoh yang kedua. 3x tambah y sama dengan 7. Oke, kita cek. Ada variabel, ada variabelnya x dan y. Oke, x dan y, berarti ada berapa variabel? Ada dua variabel. Karena ini ada 2 variabel, maka bukan PLSV. Gitu. Nah, oke, yang ketiga. Misalkan nih, ada contoh 2x kuadrat min 4 sama dengan 5. Oke, variabelnya ada berapa? Variabelnya ada 1, x. Oke, tapi coba kita lihat pangkatnya berapa? Pangkatnya 2. Oh, karena pangkatnya 2, meski dia cuma satu variabel, berarti ini kita sebut bukan PLSV. Itu. Ya. Jadi pertama, sebelum kita lanjut tentang materi persamaan linear satu variabel, kalian harus bisa membedakan dulu mana yang termasuk PLSV dan mana yang bukan termasuk PLSV.
Ingat cirinya adalah persamaan itu harus memuat satu variabel dan pangkatnya satu gitu ya. Catatan tambahannya itu pangkatnya 1 kayak nomor 1 ini ya. Jadi yang 2 sama 3 itu bukan PLSV.